Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tidak henti-hentinya kita berdoa bersama, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita semua kembali belajar tatap muka seperti sebelumnya. Oke, teman-teman. Hari ini teman-teman kembali belajar bersama Pak Azmi. Hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi pengaruh terjadinya rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Seperti apa kira-kira pengaruh terjadinya rotasi dan revolusi bumi itu? Mari kita bahas. Teman-teman, pada pekan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem tata surya, di mana di dalam sistem tata surya terdapat beberapa planet serta benda-benda langit lainnya. Planet-planet berputar mengelilingi matahari atau disebut dengan peristiwa revolusi. Nah, selain itu, planet-planet tersebut juga berputar pada porosnya. Nah, poros ini merupakan garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan bumi kutub selatan. Seperti yang teman-teman lihat di layar kaca yang bergaris kuning. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya ini disebut dengan kala rotasi. Nah, satu kali rotasi bumi membutuhkan 24 jam atau 1 hari, teman-teman. Nah, selain itu, sama halnya dengan bumi, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya rotasi dan revolusi bumi dan bulan, ternyata ada pengaruhnya, teman-teman. Seperti apa kira-kira pengaruhnya? Mari kita bahas satu persatu. Pengaruh rotasi bumi yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Teman-teman, bumi berputar atau berotasi pada porosnya, yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu, bumi mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Nah, saat itu bumi mengalami waktu malam, teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan juga malam. Selanjutnya, yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Namun pada kenyataannya, bumilah yang bergerak dan berputar mengelilingi matahari. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi, akan tetapi bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Berikutnya, pengaruh yang ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu. Teman-teman, perbedaan waktu di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat pada suatu tempat
di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, inilah teman-teman peristiwa terjadinya perbedaan waktu akibat dari rotasi bumi. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan peristiwa revolusi bumi. Untuk satu kala revolusi bumi membutuhkan waktu selama 365 hari atau kurang lebih 1 tahun. Lalu, bagaimana pengaruh dari revolusi bumi ini? Mari kita bahas satu persatu kembali. Pengaruh revolusi bumi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim terjadi pada belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan, di mana belahan bumi bagian utara adalah separuh permukaan bumi yang berada di bagian garis khatulistiwa. Kemudian belahan bumi selatan adalah separuh permukaan bumi yang terletak di selatan garis khatulistiwa. Nah, berikut ini Pak Asmi tampilkan perbedaan dan perubahan musim selama 1 tahun yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bisa teman-teman perhatikan pada waktu 21 Maret sampai dengan 20 Juni, belahan bumi utara berada pada musim semi, namun belahan bumi selatan berada pada musim gugur. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni sampai dengan 22 September, belahan bumi utara berada pada musim panas, sedangkan belahan bumi selatan berada pada musim dingin. Nah, kemudian pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember, belahan bumi bagian utara berada pada musim gugur dan belahan bumi bagian selatan berada pada musim semi. Nah, kemudian yang terakhir pada tanggal 22 Desember sampai dengan 20 Maret, belahan bumi bagian utara berada pada musim dingin dan belahan bumi bagian selatan berada pada musim panas. Nah, itulah teman-teman perbedaan musim dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Berikutnya, pengaruh revolusi bumi yang kedua, yakni terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia, panjang waktu siang hari relatif sama dengan waktu panjang malam hari, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara itu, di belahan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan, panjang waktu siang dan malam selalu berubah-ubah pada setiap musimnya. Seperti contoh pada bumi bagian utara, tepatnya di negara Norwegia. Di negara Norwegia, pada musim tertentu memiliki waktu siang selama 21 jam. Nah, hal ini dikarenakan kombinasi antara revolusi dan kemiringan sumbu terhadap bidang ekliptika atau orbit bumi mengakibatkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian, pengaruh revolusi bumi yang ketiga yakni terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini merupakan perubahan kedudukan matahari yang seolah-olah berpindah dari selatan ke utara yang terlihat dari bumi sepanjang tahunnya. Nah, gerak semu tahunan matahari ini hampir sama dengan gerak semu harian matahari. Nah, hal ini dikarenakan bumi mengelilingi matahari atau berevolusi dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub
selatan. Berikutnya, kita membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Teman-teman, ternyata bulan juga mengalami rotasi dan revolusi, di mana rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Kemudian, revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, untuk satu kali rotasi dan revolusi bulan ini sama, yakni membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Namun, untuk rotasi bulan tidak terlalu berpengaruh terhadap bumi. Akan tetapi, untuk revolusi bulan cukup berpengaruh terhadap bumi. Lalu, bagaimana kira-kira pengaruh terjadinya revolusi bulan ini terhadap bumi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh revolusi bulan yakni terjadinya fase-fase bulan. Fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Nah, teman-teman, pada hari ke-1, bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari sehingga bulan tidak terlihat dari bumi. Nah, fase ini disebut bulan baru. Fase bulan baru ini terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis, sehingga cahaya matahari tertutupi oleh bumi. Kemudian, pada hari ke-4, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit. Nah, fase ini disebut sebagai fase bulan sabit awal. Berikutnya, pada hari ke-8, terlihat setengah lingkaran. Nah, fase ini disebut dengan fase kuartil awal atau bulan separuh. Nah, berikutnya, pada hari ke-11, bulan terlihat menyerupai cakram. Nah, fase ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Selanjutnya, pada hari ke-14, bulan terlihat seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut dengan bulan purnama. Nah, teman-teman dapat memperhatikan fase bulan purnama ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kemudian selanjutnya adalah pada hari ke-17, bulan kembali cembung. Fase ini disebut bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-21, bulan kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut dengan fase bulan kuartil akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-25, bulan terlihat seperti sabit. Fase ini disebut dengan fase bulan sabit akhir. Nah, ini pengaruh revolusi bulan yang pertama, yakni terjadinya fase-fase bulan. Kemudian yang kedua adalah terjadinya pasang naik dan pasang surut. Pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lainnya. Contohnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan
pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Yang kedua adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutupi sebagian atau seluruh matahari. Nah, inilah teman-teman penjelasan tentang pengaruh rotasi revolusi bumi dan bulan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang telah Pak Asmi jelaskan. Oke, untuk selanjutnya teman-teman silakan menuntaskan penugasan yang telah Pak Asmi lampirkan pada laman Google Classroom. Pak Asmi tutup dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.